Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sila suara kemanang siro itu sikip memang si bawah ya Balusman di channel Ogi Tuleng. Nah, di video kita kali ini ya melewati bahas ya itu tentang masuk dalam konten belajar bahasa Bugis. Nah, dimana di episode ketiga, episode pertama itu ada di video-video sebelumnya, episode kedua juga. Nah, pembahasan ini kita akan bahas bahwa dalam bahasa Bugis ada imbuhan awalan, yaitu awalan kah. Nah, ketika angka ini biasanya disambungkan dengan kata kerja. Nah, ketika disambungkan awalan k, imbuhan k ini kepada salah satu kata kerja, itu akan bersifat, artinya akan menjadi bersifat negatif atau bersifat yang tidak bagus. Nah, seperti apa contohnya? Manre. Manre itu makan. Arti dalam bahasa Bugisnya makan. Manre. Nah, ketika ditambah awalan k, yaitu keandre-andre, itu akan bersifat yang namanya atau berubah dalam artian pengertian secara negatif. Artinya orang yang suka makan sembarangan. Nah, ketika kata kerja yang terulang kemudian diawali dengan imbuhan kah, itu akan bisa dikatakan artinya akan negatif, diartikan secara negatif. Apalagi minum itu ketika diawali dengan k, yaitu kainung-inung, artinya orang yang suka meminum. Jokka atau kepergi, nah, biasa ditambah dengan kajokka. Biasa kalau kita mendengar kajokka tuh Abdullah umpamanya, berarti orang yang suka pergi sembarangan. Kata putepuh, orang yang suka menuduh sembarangan. Nah, kita itu melihat ketika ditambahi dengan awalan atau imbuhan k kita itu akan mengartikan hal yang buruk atau orang yang suka melihat sembarangan. Karena nenak itu bisa dikatakan berbicara. Karena nenak tuh umpamanya ya artinya si dia itu suka berbicara sembarangan, suka membicarakan sembarangan, membicarakan orang umpamanya, atau berbicara hal-hal yang sembarangan gitu. Kemudian apalagi contohnya? Kencing dalam bahasa Bugis itu teme. Kateme itu iya, artinya orang yang suka kencing sembarangan. Nah, apalagi contohnya? Pokoknya setiap kata kerja yang terulang ketika ditambahi awalan k dalam bahasa Bugis itu akan memberikan arti yang negatif. Artinya orang yang suka melakukan hal-hal yang sembarangan. Jadi untuk sapu-sapuku sudah kumanang, apabila memiliki satu contoh tentang hal ini atau mengerti atau tahu tentang ini, karena ini adalah hal yang paling dasar dalam belajar bahasa Bugis. Apalagi oleh teman-temanku sapu-sapuku sudah aku Yogi pasti semananya yang mempunyai contoh-contoh sebagai apa yang kita bahas, silahkan komen di kolom komentar, kita meriahkan, kita bahas. Jangan sampai bahasa Bugis kalau kita tidak melestarikannya itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau orang tua kita yang sekarang yang berumur 50-an, 40-an, 50-an ke atas, yang sangat menjunjung tinggi bahasa Bugis, tapi yang kita lihat sekarang ini anak-anak itu sangat susah untuk belajar bahasa Bugis. Karena kenapa? Dari didikan sejak kecil itu sudah dididik berbicara bahasa Indonesia. Dan jangan sampai ini hal yang tidak baik
hal yang tidak baiknya itu adalah ketika bahasa Bugis itu sendiri kita tinggalkan karena kita tidak memberikan pelajaran kepada anak kita, adik-adik kita. Ya sapuku, jangan malu daerah, karena itu mau tidak mau itu adalah PR bagi kita semua untuk melanjutkan hal itu sebagai budaya kita sendiri sebagai manusia Bugis. Oke sapuku, selamat kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.